Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Ketut Arigita selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi dan sesi diskusi pada hari ini. Adapun pembahasan kita hari ini yaitu penyiapan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Baik, adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama, Made Arta Fajar Kusumanata dengan NIM akhir 03, saya sendiri Niketut Arigita Prabadewi dengan NIM akhir 07, Nikadek Putri Masdiani dengan NIM akhir 08, dan Gideon Champion Oktobre dengan NIM akhir 015. Adapun topik pembahasannya yang pertama yaitu latihan dalam penyusunan tes hasil belajar dan yang kedua yaitu uji coba dalam tes hasil belajar. Jadi, tes ini merupakan sebuah instrumen yang berisi sekumpulan pertanyaan yang harus diisi, dijawab, dan dikerjakan oleh seseorang yang diberikan tes. Dalam pendidikan, tes ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan keterampilan siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru. Jadi dengan kata lain, tes ini berfungsi sebagai alat evaluasi yang membantu pendidik mendapatkan informasi tentang kemampuan dari siswanya. Jadi tes ini harus disusun memenuhi kriteria kualitas agar dapat memberikan hasil yang akurat dan bermanfaat dalam proses pembelajaran. Baik, berikutnya adalah prinsip-prinsip penyusunan tes. Yang pertama ada validitas. Suatu alat ukur disebut memiliki validitas apabila sifat alat ukur tersebut isinya layak untuk mengukur objek yang seharusnya diukur dan sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis dari validitas yaitu yang pertama validitas isi. Validitas isi sering digunakan dalam penilaian hasil belajar. Dan tujuan utama dari validitas ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan dan perubahan-perubahan psikologis apa yang timbul pada diri peserta didik tersebut setelah mengalami proses pembelajaran tertentu. Lalu yang kedua ada validitas susunan. Validitas susunan artinya kejituan daripada suatu tes ditinjau dari susunan tersebut. Misalnya ketika kita ingin memberikan tes kecakapan ilmu pasti seperti matematika atau sains, maka kita harus membuat soal yang ringkas dan jelas yang benar-benar akan mengukur kecakapan ilmu pasti. Bukan malah mengukur kemampuan bahasa karena soal itu ditulis secara berkepanjangan dengan bahasan yang sulit dimengerti. Dan yang terakhir adalah validitas empiris. Nah, validitas ini biasanya menggunakan teknik statistik, yaitu dengan melakukan analisis korelasi untuk mencari hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Lalu prinsip yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas sendiri berasal dari kata reliable yang berarti dapat dipercaya. Reliabilitas suatu tes menunjukkan derajat ketetapan, keterandalan, dan kemantapan. Prinsip yang ketiga adalah kepraktisan. Kepraktisan mengandung arti kemudahan suatu tes, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, mengolah, dan menafsirkan maupun mengadministrasikan. Prinsip yang terakhir adalah objektivitas. Tes dikatakan objektif apabila dalam pelaksanaannya tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi terutama dalam sistem penskorannya. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Nah, jenis-jenis instrumen dalam tes hasil belajar terdapat dua macam, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Nah, yang pertama itu tes objektif, yaitu tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif atau seragam terhadap semua murid. Nah, ada beberapa jenis tes bentuk objektif yaitu pilihan ganda, bentuk pilihan benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Nah, pilihan ganda yang pertama itu merupakan bentuk tes objektif yang menyajikan soal dalam dan beberapa pilihan jawaban yang hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian yang kedua itu pilihan benar salah. Nah, bentuk tes benar salah ini adalah soal yang mengandung dua kemungkinan jawaban, nah yaitu benar atau salah.
Kemudian yang ketiga yaitu menjodohkan. Nah, tes menjodohkan ini yaitu bentuk tes yang terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan sebelah kiri dan kolom jawaban di sebelah kanan. Yang keempat itu tes isian singkat, yaitu tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawabannya dengan singkat sesuai dengan petunjuk. Kemudian selanjutnya ada tes non-objektif. Nah, tes non-objektif ini sering disebut dengan uraian atau tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk teknik dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, bentuk tes uraian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama uraian terbatas, di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya dibatasi sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. Kemudian yang kedua, uraian bebas. Nah, peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematika sendiri. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai langkah-langkah penyusunan tes hasil belajar. Nah, penyusunan tes hasil belajar merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, tes yang baik harus dapat memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, serta daya pembeda yang baik agar hasilnya dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang objektif. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dalam penyusunan tes hasil belajar, yang dimana langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan penilaian. Langkah pertama dalam penyusunan tes adalah menetapkan tujuan penilaian secara jelas. Nah, tujuan ini mencakup kompetensi yang ingin diukur, baik itu dalam aspek kognitif, afektif, maupun aspek psikomotorik. Dan langkah yang kedua yaitu menentukan kompetensi yang akan diujikan. Kompetensi yang akan diuji harus disesuaikan dengan kurikulum dan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tes benar-benar mengukur aspek yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan materi yang akan diuji. Materi yang diujikan harus dipilih berdasarkan tingkat kepentingan, kontinuitas, serta relevansinya terhadap kompetensi yang diharapkan. Pemilihan materi yang tepat akan dapat membantu dalam penyusunan soal yang sesuai dengan kebutuhan evaluasi. Nah, langkah yang keempat yaitu menentukan bentuk tes. Pemilihan bentuk tes harus mempertimbangkan karakteristik kompetensi yang akan diukur. Tes dapat berupa tes objektif seperti pilihan ganda, benar salah, dan juga menjodohkan. Atau dapat berupa tes subjektif seperti esai, wawancara, dan tugas proyek. Nah, setiap bentuk tes ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan. Nah, langkah yang kelima yaitu menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan soal. Kisi-kisi ini harus mencakup aspek materi, indikator, level kognitif, serta jumlah soal yang sesuai dengan bobot masing-masing aspek. Kemudian langkah yang keenam yaitu menulis butir soal. Penyusunan butir soal harus memperhatikan prinsip kejelasan, ketepatan, dan juga keseimbangan tingkat kesulitan. Soal harus disusun dengan bahasa yang jelas dan juga tidak menimbulkan ambiguitas. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu menelaah dan merevisi soal. Setelah butir soal disusun, langkah berikutnya adalah melakukan telaah dan juga revisi. Telaah ini mencakup aspek kebahasaan, keterpahaman, serta kesesuaian dengan kompetensi yang diukur. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu melakukan uji coba soal. Nah, uji coba soal akan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesulitan, daya pembeda, serta reliabilitas soal. Nah, hasil dari uji coba ini akan digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan soal sebelum digunakan dalam tes yang sesungguhnya.
Kemudian langkah yang 9 yaitu menganalisis hasil uji coba. Hasil uji coba akan dianalisis untuk menentukan kualitas butir soal. Nah, analisis ini mencakup validitas, reliabilitas, serta distribusi skor peserta didik. Kemudian langkah yang ke-10 yaitu merakit butir soal ke dalam perangkat tes. Setelah melalui proses seleksi dan juga revisi, butir-butir soal yang berkualitas akan dirakit ke dalam satu perangkat tes yang akan siap digunakan. Kemudian langkah yang ke-11 yaitu melaksanakan tes. Nah, tes akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah dirancang, yang dimana pelaksanaan tes harus memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab soal dengan baik. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, penyusunan tes hasil belajar akan dapat dilakukan secara sistematis dan juga akan dapat menghasilkan alat evaluasi yang berkualitas. Nah, tes yang baik akan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian pelajar peserta didik dan juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai uji coba dalam tes hasil belajar. Nah, uji coba dalam tes hasil belajar adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sebuah instrumen tes atau soal-soal yang akan digunakan dalam tes benar-benar valid dan juga reliable sebelum digunakan. Nah, dalam pelaksanaan uji coba tes hasil belajar ini, instrumen tes hasil belajar dapat diujikan kepada kelompok kecil, yang dimana kelompok tersebut memiliki karakteristik yang serupa dengan populasi yang akan diuji. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari butir-butir soal, sehingga soal tersebut dapat diperbaiki atau disempurnakan kembali sebelum melaksanakan tes secara nyata. Nah, berikut merupakan tujuan dari uji coba dalam tes hasil belajar, yang dimana tujuan yang pertama yaitu mengevaluasi kualitas instrumen. Nah, dengan melakukan uji coba instrumen tes, seorang pendidik atau peneliti akan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam butir soal, seperti ketidakjelasan soal, ambiguitas, atau tingkat kesulitan yang tidak sesuai. Selain itu, uji coba juga dapat memastikan bahwa tes memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Yang dimana validitas ini mengacu pada sejauh mana tes dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil tes, yang dimana artinya bahwa tes yang reliable akan memberikan hasil yang sama atau serupa jika diberikan berulang kali kepada siswa yang sama dan juga di dalam kondisi yang sama. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis butir soal. Nah, melalui uji coba dapat memungkinkan analisis statistik terhadap setiap butir soal, termasuk tingkat kesulitan, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Nah, hasil analisis ini akan digunakan untuk merevisi atau menghilangkan butir soal yang dirasa tidak efektif. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Uji coba dapat membantu untuk memastikan bahwa tes mencakup seluruh aspek penting dari materi yang telah diajarkan atau dipelajari sebelumnya. Selain itu, uji coba juga dapat memastikan bahwa tes sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sehingga tes tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah siswa sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau belum. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan uji coba tes hasil belajar. Yang pertama yaitu penyusunan spesifikasi tes. Ini merupakan langkah awal dari seluruh proses uji coba dalam tes hasil belajar, di mana pada tahap ini dilakukan perancangan yang matang untuk menentukan tujuan tes, cakupan materi yang akan diukur, jenis-jenis soal yang sesuai, serta alokasi waktu yang diperlukan. Selanjutnya adalah penulisan butir soal. Setelah menyusun spesifikasi tes, langkah selanjutnya yaitu proses penulisan butir soal yang dimulai dengan memperhatikan kaidah penulisan soal yang baik. Dan setiap butir soal harus dirumuskan secara jelas, ringkas, dan relevan dengan materi yang diujikan. Lalu yang ketiga adalah menelaah butir soal. Setelah butir soal ditulis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan telaah atau peninjauan oleh ahli atau rekan sejawat. Telaah ini bertujuan untuk memastikan kualitas setiap butir soal dari berbagai aspek, termasuk materi, konstruksi, dan bahasa. Dan yang terakhir adalah melakukan uji coba tes. Tes yang telah ditelaah kemudian diuji cobakan kepada kelompok siswa yang representatif dari populasi target.
Uji coba ini dilakukan dalam kondisi yang semirip mungkin dengan kondisi tes sebenarnya untuk mengumpulkan data empiris tentang kualitas instrumen penilaian. Nah, adapun langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis butir soal. Nah, data dari hasil uji coba kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik yang sesuai. Nah, analisis ini mencakup perhitungan tingkat kesulitan, daya pembeda, dan reliabilitas butir soal. Kemudian yang keenam, merevisi tes hasil belajar. Nah, berdasarkan hasil analisis butir soal, tes akan direvisi kembali untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, butir-butir soal yang dirasa tidak efektif akan diperbaiki atau diganti. Kemudian yang ketujuh, merakit atau menyusun kembali tes hasil belajar. Nah, setelah proses revisi selesai, butir-butir soal yang telah diperbaiki dan dirakit atau disusun kembali menjadi sebuah tes yang utuh. Nah, pada tahap ini juga diperhatikan kembali terkait dengan tata letak dan urutan soal. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan tes. Nah, setelah tes sudah disusun atau dirakit, maka tes dapat diberikan secara langsung kepada siswa untuk proses penilaian. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, yang pertama, tes adalah instrumen yang berisi pertanyaan atau tugas yang harus dijawab dan dikerjakan oleh peserta dengan tujuan untuk mengukur aspek tertentu dari perilaku atau kompetensi seseorang. Tes dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Nah, dalam penyusunannya itu harus memperhatikan prinsip validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan objektivitas. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan tes meliputi penentuan tujuan, penyusunan kisi-kisi, penulisan soal, uji coba, dan analisis soal.